pagi teman-teman, selamat datang di channel Kacamata Sales. Take a responsibility, make a mistake, and learn tentunya. Hari ini kita akan coba menjelaskan mengenai apa itu distribusi. Bisnis distribusi sendiri cukup asing untuk kita yang awam. Namun, dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya begitu banyak barang yang hadir karena bisnis distribusi. Sebelumnya, saya akan coba jelaskan dulu apa itu distribusi. Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendekatkan barang dan jasa sedekat mungkin dengan konsumen. Distribusi dibagi menjadi dua, secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal artinya adalah menjual lebih banyak ke outlet, sedangkan secara horizontal menjual ke lebih banyak outlet. Saya akan coba jelaskan dengan sedikit ilustrasi agar mudah dipahami. Yang pertama adalah mengenai vertikal distribusi atau distribusi secara vertikal. Ilustrasinya adalah distributor A mempunyai dua toko dengan rata-rata pengambilan masing-masing adalah 50.000 per toko per bulan. Apabila distributor ingin meningkatkan penjualannya dengan cara vertical distribution adalah dengan meningkatkan drop size ke setiap tokonya. Contohnya adalah toko A biasanya belanja 50.000, kita naikkan ke 75.000. Toko B juga 75.000. Sehingga yang tadinya adalah total omsetnya distributor adalah 100.000 menjadi 150.000 karena naiknya drop size di toko tersebut. Itu secara vertikal. Secara horizontal, toko A, toko B masing-masing belanjanya tetap 50.000. Namun distributor mencari toko baru untuk menjual produknya, tambah 50.000 lagi di toko C, sehingga totalnya sama 150.000. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ini adalah pertanyaan mendasar, bagaimana caranya? Oke, dari bagian ini bisa kita lihat distribusi vertikal dan horizontal itu berbeda caranya. Secara vertikal, untuk meningkatkan drop size ada beberapa cara yang biasa dipakai oleh prinsipal. Yang pertama adalah volume drive. Volume drive bentuknya seperti apa ya? Misalnya, jika toko A membeli 50.000, maka tidak ada diskon sama sekali. Namun, jika toko A membeli 100.000, dia akan mendapatkan diskon 20%, 2% misal. Sehingga toko tertarik untuk membeli ke angka 100.000 atau ke angka yang lebih tinggi. Itu yang kita sebut dengan vertical distribution. Tokonya sama, namun pengambilannya meningkat. Yang kedua, loyalty promo. Loyalty promo itu bentuknya adalah kita berikan reward di akhir periode selama 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Jika toko tersebut berhasil mencapainya, maka akan mendapatkan reward 5% atau hadiah elektronik atau emas atau dan sebagainya. Itu yang kita sebut dengan loyalty promo. MSL itu misalnya saya kasih contoh. Satu toko itu pengambilannya adalah 50.000. Barang yang diambil adalah 2 item SKU, barang A dan barang B. Sehingga untuk meningkatkan penjualan di toko tersebut, kita bisa menawarkan SKU ketiga, barang C atau barang D. Sehingga secara value itu akan otomatis naik. Yang biasanya dia ambil 2 item, dia mengambil 4 item. Lalu, dari sisi distributor, itu bisa menggunakan skala diskon dan TOP. Diskon artinya distributor menerapkan apabila pengambilan di atas 1 juta, maka toko akan mendapatkan tambahan 1% potongan harga. TOP adalah kredit. Jika toko mengambil minimal 100.000, maka bisa diberikan kredit. Apabila kurang dari situ, dia harus cash. Itu juga bisa meningkatkan secara vertikal. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan horizontal?
Horizontal menjual ke lebih banyak outlet ada berbagai cara. Yang pertama adalah distribution drive. Misalnya kita punya 5 toko, namun hanya semua toko 4 toko dia mengambil satu item A. Item toko kelima dia mengambil 3 item, sehingga kita bisa tawarkan untuk 4 toko yang lain mengambil item yang lain. Atau kita bisa berikan insentif scheme distribusi. Misalnya kepada salesman kita tawarkan apabila dia bisa menjual ke 10 toko, dia akan mendapat insentif tambahan. Ke 20 toko, ke 30 toko, ke 50 toko, dan seterusnya, dia akan mendapatkan insentif tambahan. Atau setiap dia mendapatkan toko baru, kita berikan insentif. Itu adalah bagian dari horizontal distribusi. Lalu ada juga yang namanya indirect distribution. Indirect distribution adalah kita menggunakan pihak ketiga untuk membantu distribusi barang kita. Biasanya adalah trader atau freelancer yang memang dia punya mobil untuk menjual, membantu ke retail. Dan mekanismenya biasanya diskon yang diberikan itu lebih besar daripada kita berikan ke grosir. Oke, secara singkat itulah perbedaan antara distribusi vertikal dan horizontal. Sampai ketemu lagi di channel Kacamata Sales di video-video berikutnya.